down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianus dari Pendidikan Matematika kelas C, akan menjelaskan tentang pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Ketika manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta atau mens, dari bahasa lain yang berarti berpikir, berakal budi, atau bisa juga dikatakan homo, yang juga berasal dari bahasa Latin, yang hal paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Makhluk lainnya adalah dapat dikatakan bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Untuk mempertimbangkan kualitas hidupnya di dunia, manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengertian manusia sebagai makhluk individu. Manusia adalah makhluk individu yang mempunyai sifat-sifat individualitas yang berbeda dengan manusia lainnya. Manusia berbeda dengan manusia lainnya. Manusia sebagai individu bersifat nyata, yaitu mereka berupaya untuk selalu merealisasikan kepentingan, kebutuhan, dan potensi pribadi yang dimilikinya. Hal tersebut akan terus-menerus berkembang, menyesuaikan dan perkembangan kehidupan yang dialaminya dan pertumbuhan yang ada pada dirinya. Setiap manusia senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya, menggunakan berbagai kebutuhan mempertahankan hidupnya. 2. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Artinya, manusia yang tidak dapat. Bagian B, di mana bagian B ini menjelaskan tentang peradaban dan perubahan sosial. Kalau kita bicara tentang pengertiannya itu perubahan sosial adalah perubahan yang merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga akan menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai dengan fungsi dalam masyarakat. Menurut Wilbert Moore, memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola pikir, dan interaksi sosial. Setiap perubahan yang terjadi di dalamnya. Struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial. Perubahan sosial ini sedikit berbeda dengan perubahan kebudayaan atau perubahan kebudayaan yang mengarah pada unsur-unsur kebudayaan yang ada. Contohnya perubahan sosial itu seperti perubahan peran seorang istri dalam keluarga modern, perubahan kebudayaan, contohnya seperti penemuan baru seperti radio, televisi, komputer, dan lain sejenisnya yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga sosial. Dan menurut Selo Sudarjina, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang
yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok tersebut, atau di antara kelompok yang di dalam kelompok yang dalam masyarakat tersebut. Perubahan sosial ini dan kebudayaan ini memiliki satu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkut paut satu sama lain. Cara baru atau sesuai dengan perbaikan cara. Bagian C. Teori bentuk perubahan sosial. Teori sebab akibat menerangkan sebab-sebab perubahan sosial yang terjadi. Beberapa faktor ditemukan oleh para ahli untuk sebagai berikut. Yang pertama, analisis dialektis. Analisis perubahan sosial yang menelah syarat-syarat dan keadaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam suatu sistem masyarakat. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian sistem masyarakat dan membawa pula perubahan pada bagian lain, sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak diterapkan sebelumnya, bahkan sampai menimbulkan konflik. 2. Teori tunggal mengenai perubahan sosial. Teori tunggal menerapkan sebab-sebab perubahan sosial atau pola kebudayaan dengan menunjukkan kepada satu faktor penyebab. Contoh, teori tunggal maupun deterministik menurut Soeharjono Soekarto 1983 tidak bertahan lama-lama, timbulnya pola analisis yang lebih cepat dan lebih didasarkan fakta. Yang kedua, teori proses atau arah perubahan. Kebanyakan teori-teori mengenai arah perubahan sosial mempunyai kecenderungan yang bersifat komutatif atau evolusioner. Bagian pertama, teori evolusioner. Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap tertentu, semula dari bentuk sederhana, kemudian yang kompleks sampai pada tahap sempurna. Teori multitener. Teori ini pada artinya menggambarkan suatu metodologi didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan bahwa perubahan sosial atau kebudayaan didapatkan gejala keteraturan yang nyata dan signifikan. Penyebab perubahan sosial. Interkoreksasi dan interaksi sosial masyarakat mendorong perkembangan berpikir dan reaksi emosional para anggotanya. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengadakan berbagai perubahan. Profesor Dr. Soeharjono Soekarto menyebutkan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu faktor eksternal meliputi a. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Berkurangnya penduduk mungkin dapat disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya transmigrasi. B. Adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses seperti discovery dan invention dan inovasi. C. Konflik dalam masyarakat. Yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakat, antar kelompok, dan lain-lain. D. Pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Misalnya, Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional dan berbagai perubahan struktur yang mengikutinya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal.
meliputi A. Faktor alam yang di sekitar masyarakat yang berubah. B. Pengaruh kebudayaan lain dan melalui adanya kontak kebudayaan antar dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Sekian. Syarat dan ciri modernisasi. Yang pertama, syarat-syarat modernisasi. Modernisasi tidak sama dengan informasi yang menekankan pada faktor rehabilitasi. Modernisasi bersifat preventif dan kontraktif agar proses tersebut tidak mengarah pada angan-angan. Modernisasi dapat terwujud melalui beberapa syarat. Yang pertama, cara berpikir ilmiah yang institusionalis dalam kelas penguasa atau masyarakat. Hal ini menghendaki sistem pendidikan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang kedua, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga tertentu. Yang ketiga, penciptaan iklim yang baik dan teratur dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi massa. Yang kedua, ciri-ciri modernisasi. Modernisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan materi dan ajang persaingan kebutuhan manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi dan industri, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Yang ketiga, modernisasi banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Berkat jasanya, hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Yang keempat, modernisasi juga melahirkan teori baru. Yang kelima, mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi, serta orientasi keberadaan yang berlebihan. Yang keenam, kehidupan seorang, perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. F. Perubahan Indonesia di tengah modernisasi. Arus modernisasi dan globalisasi adalah suatu yang pasti terjadi dan sulit untuk dikendalikan, terutama karena begitu cepatnya informasi yang masuk ke keseluruhan belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dunia menjadi sempit, ruang dan waktu menjadi sangat relatif, dan dalam banyak hal batas-batas. Negara sering menjadi kabur, bahkan mulai tidak relevan. Dinding pembatas antar bangsa menjadi semakin terbuka, bahkan mulai hanyut oleh arus perubahan. Oleh karena itu, Indonesia menghadapi kewajiban ganda, yaitu di satu pihak melestarikan warisan budaya bangsa dan di pihak lain membangun kebudayaan nasional yang modern. Tujuan akhir dari kedua usaha atau kewajiban ini adalah masyarakat modern yang tipikal Indonesia, masyarakat yang tidak hanya mampu membangun dirinya sederajat dengan bangsa lain, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan kemerosotan mutu lingkungan hidup akibat arus ilmu dan teknologi modern, maupun menghadapi tren global yang membawa daya tarik kuat ke arah pola hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.